Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengundang kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan, kemurahan, dan penjagaan-Mu kepada kami yang begitu sempurna, sehingga sampai saat ini kami masih dapat bernafas dengan baik. Bahkan saat ini kami anak-anak-Mu duduk diam untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami dengan urapan surgawi, sehingga kebenaran yang kami baca dan kami merenungkannya pada saat ini, biarlah kami boleh memahami dan kami melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba yang terbatas ini Tuhan, biarlah Engkau pakai dengan kuasa-Mu, sehingga kebenaran yang hamba sampaikan, biarlah umat-Mu boleh memahaminya, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Waktu pemberitaan kebenaran firman-Mu ke depannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah intervensi dari para Roh Kudus sendiri, sehingga kebenaran itu kami boleh mengerti dan memahaminya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Ada seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seorang domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumnya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nats itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air.
apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Dan dikatakan yang berbahagia adalah kita yang merenungkan dan melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk lebih dalam, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang nama Filipus agar kita mengerti dan tidak salah paham. Atau istilah keren saat ini orang bilang gagal paham. Ada 4 tokoh yang memakai nama Filipus dalam penulisan Perjanjian Baru. Di antaranya yakni yang pertama, seorang putra Herodes Agung dari istri kelimanya yang bernama Kleopatra. Kita bisa baca di dalam Lukas pasal 3 ayat yang pertama. Dan nama yang kedua adalah seorang putra Herodes Agung dari istri yang bernama Mariamne. Kita bisa baca di dalam Matius pasal 14 ayat yang ketiga. Dan tokoh yang ketiga adalah Filipus, murid Yesus. Ia dipanggil mengikuti Yesus pada keesokan harinya, sesudah Andreas dan Simon dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dan Filipuslah yang menjadi pengantara yang membawa Natanael mengikuti Yesus. Kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 30. Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan 48. Dan nama keempat adalah Filipus, adalah seorang yang dipilih menjadi pelayan dari jemaat di Yerusalem. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang kelima. Karena itu yang akan menjadi topik kita adalah Filipus, pelayan jemaat di Yerusalem. Ada beberapa hal yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini. Dengan topik kriteria seorang pelayan atau kriteria seorang hamba. Ada beberapa kriteria seorang hamba. Yaitu yang pertama adalah seorang yang taat. Kita dapat baca di ayat yang ke-26. Di situ berkata, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini kita tidak menemukan suatu pertanyaan pun yang diajukan oleh Filipus. Filipus begitu taat menjalankan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan tersebut. Secara manusia, pasti Filipus berpikir, untuk apa harus ke tempat itu? Jalannya aja sunyi atau sepi, tidak dilalui oleh orang. Bahkan jalan yang sunyi itu biasanya terjadi yang namanya perampokan dari setiap orang yang melewati tempat itu. Namun Filipus dengan taat melaksanakan perintah malaikat tersebut. Karena ia tahu bahwa segala sesuatu yang diperintahkan pasti ada maksud Tuhan. Mengapa Filipus begitu taat? Karena ia terkenal baik, penuh dengan roh, dan juga dipenuhi dengan hikmat. Hal ini bertolak belakang dengan kita dewasa ini. Ketika seseorang disuruh untuk melakukan sesuatu hal, kita tidak taat untuk melaksanakan perintah tersebut. Namun kita menggunakan berbagai dalil untuk menolaknya. Bahkan ada yang kelihatan rohani berkata, tunggu saya berdoa dulu. Karena saya tidak akan melangkah sebelum saya mendapat jawaban dari Tuhan. Ingatlah bahwa setiap perintah dari Tuhan itu pasti baik adanya. Namun seringkali kita melihatnya dengan menggunakan mata jasmani kita. Sehingga kita ragu akan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi apa yang dilakukan oleh Filipus sangat-sangat berbeda. Walaupun jalannya sunyi, jalannya tidak dilalui oleh banyak orang, bahkan jalannya pun pasti menakutkan. Namun ia taat pada perintah tersebut. Karena ia sadar bahwa apapun yang terjadi, ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selain kriteria pertama tadi, yakni seorang yang taat, maka kriteria kedua yang tidak kalah penting, yakni setia memberitakan Injil. Kita bisa baca di ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Di situ berkata, lalu kata roh itu kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengarkan sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penyelamatan dari sida-sida Ethiopia ini tidak ada dalam pikiran Filipus. Mengapa? Karena Filipus sedang memfokuskan dirinya untuk pelayanan kepada ribuan orang yang baru dijamah oleh Tuhan di daerah Samaria. Namun Tuhan berkehendak lain, dan Tuhan melihat
bahwa satu jiwa ini pun sangat berharga, sehingga harus mengutus Filipus untuk membimbingnya dari pemberitaan Injil kepada mereka yang belum mengerti. Itu sangat penting. Oleh karena itu kita sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus harus tetap setia dalam memberitakan Injil. Jangan sampai kita kendor untuk memberitakan kabar sukacita tersebut. Dan perlu saya tekankan di sini bahwa Injil itu bukan sembako. Jadi kalau memberi sembako kepada mereka yang belum mengenal Tuhan, itu enggak salah. Itu pun baik. Namun Injil yang sesungguhnya adalah berita tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Bangkit dari kematiannya dan naik ke surga. Dan akan datang kembali dan menjadi raja. Bahkan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Filipus pun selalu memberitakan akan nubuatan tentang Tuhan Yesus Kristus. Di mana ia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Oleh karena itu dalam pemberitaan Injil, walaupun dimulai dari obrolan ringan atau tentang situasi yang sekarang kita hadapi, namun harus pada akhirnya adalah pemberitaan tentang karya penyelamatan daripada Tuhan Yesus Kristus kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan walaupun manusia berusaha untuk menyelamatkan dirinya, namun semuanya itu akan sia-sia. Hanya pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus sajalah yang akan membebaskan manusia dari dosa tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang sangat luar biasa dilakukan oleh Filipus dalam pemberitaan Injil sampai tuntas, di mana sida-sida ini membuka hatinya dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ia menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Jadi Filipus menjalankan amanat dari Tuhan dengan sempurna. Karena semuanya adalah hasil karya daripada Tuhan. Dan Filipus hanyalah alatnya saja. Oleh karena itu dalam setiap pemberitaan Injil dan ada yang percaya, maka itu bukan karena kita, tetapi karena pekerjaan Tuhan. Dan kita hanyalah alatnya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selain kriteria pertama, yakni seorang yang taat. Dan kriteria kedua, yakni pelayan yang setia memberitakan Injil. Maka kriteria yang ketiga yang tidak kalah penting dari kriteria pertama dan kedua, yakni pelayan yang berpengalaman dengan Roh Tuhan. Kita bisa baca di ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-40. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Filipus memiliki pengalaman yang luar biasa, di mana nats kita berkata bahwa Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Jadi di sini Tuhan membawa Filipus untuk pelayanan yang lain lagi. Bahkan sida-sida itu pun tidak melihatnya lagi. Apa yang terjadi dengan sida-sida ini?
Kita tidak tahu. Namun tradisi mengatakan bahwa Sida-sida ini menjadi seorang penginjil bagi bangsanya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa orang yang telah mengalami penyelamatan dari Tuhan tidak tinggal diam. Namun ia berusaha untuk orang lain pun mengalami keselamatan seperti yang dialami oleh dirinya. Kita kembali kepada Filipus, di mana bacaan kita berkata Roh Tuhan melarikan Filipus, dan ternyata ia sudah di Asdod, yang letaknya sekitar 20 mil di utara Gaza. Pengalaman pribadinya dengan Roh Tuhan membuat Filipus tetap memberitakan Injil di berbagai kota yang lain. Ia lalui dan mungkin termasuk kota Lida dan Yope. Dan akhirnya Filipus sampai di Kaisarea dan menetap di sana. Mengapa saya katakan demikian? Karena di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 8 mencatat bahwa Paulus tiba di Kaisarea dan mereka masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari renungan singkat ini kita belajar beberapa hal. Yakni pertama, seorang yang taat. Hal yang kedua, setia memberitakan Injil. Dan yang ketiga, memiliki pengalaman dengan Tuhan. Kiranya renungan pada saat ini dapat menolong kita sehingga kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan. Karena itu kita akan menyiapkan hati kita dan mengaku dosa kita agar layak duduk dan makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Walaupun hamba sampaikan dengan bahasa yang terbatas, tetapi biarlah Roh sendiri akan menerjemahkan kebenaran itu, sehingga umat-Mu memahami dan mengertinya. Bahkan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu menyiapkan hati dan pikiran kami untuk duduk diam dan makan bersama-sama dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, sehingga dosa kami jangan menjadi penghalang untuk kami menikmati perjamuan pada saat ini. Sucikan dan kuduskan kami Bapa, dan layakkan kami sehingga kami boleh menikmati perjamuan pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk membuka roti terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru membuka anggurnya. Kalau sudah membuka rotinya, kita angkat roti yang ada di tangan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atasnya kita
ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, kita angkat cawan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau baik. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati darah-Mu, menikmati tubuh-Mu pada saat ini. Haleluya, Engkau baik, sangat baik, penyertaan-Mu sempurna. Glory bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh duduk dan makan bersama-sama dengan Engkau pada saat ini. Bahkan pada saat ini pun hamba berdoa, menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Kalau ada yang saat ini bergumul karena sakit penyakit, Engkau jamah, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang saat ini bergumul karena pekerjaan, Engkau sendiri akan menolong mereka. Engkau sendiri akan membukakan jalan bagi mereka, sehingga mereka boleh memperoleh pekerjaan yang layak. Bahkan kalau ada yang saat ini bergumul karena kesedihan, Engkau sendiri akan menghibur mereka. Bahkan saat ini pun hamba berdoa Tuhan, menyerahkan umat-Mu, kalau ada yang saat ini berbeban berat, Engkau sendiri akan memberikan kelegaan kepada mereka. Bahkan hamba berdoa daripada tempat ini Tuhan, berkatilah umat-Mu, jaga lindungi mereka dari kuman virus penyakit apapun. Biarlah mereka tetap ada di dalam perlindungan-Mu. Mereka tetap sehat, tetap kuat. Walaupun situasi saat ini tidak memungkinkan, bahkan situasi kadangkala membuat kami lemah, kami khawatir. Tetapi kami yakini bahwa hanya satu-satunya pengharapan kami, yaitu bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus akan mampu menolong kami. Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar kepada kami, sehingga kami melewati setiap masalah dengan berkata, betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan kami akan melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Dan lewat itu kami akan keluar sebagai pemenang. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan pemerintahan yang ada di bangsa kami.
mulai dari presiden sampai jajaran paling bawah. Engkau berikan hikmat kekuatan kepada mereka, sehingga dalam melakukan tugas yang Engkau percayakan kepada mereka, biarlah mereka melakukannya dengan baik. Dan lewat itu Engkau dimuliakan. Bahkan hamba juga berdoa menyerahkan TNI dan Polri ke dalam tangan-Mu, sebagai alat negara di dalam mengamankan bangsa ini. Engkau berikan hikmat kekuatan kepada mereka, sehingga dalam mengamankan bangsa ini Tuhan, biarlah mereka mendapat hikmat daripada Allah, sehingga mendeteksi setiap gerak-geri yang terjadi di bangsa ini, yang mana berusaha untuk membuat kekacauan, keonaran di bangsa ini. Biarlah Engkau sendiri akan menolong, sehingga mereka menggagalkan semuanya itu, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Hamba serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan hamba percaya bahwa Engkau berdaulat atas bangsa kami. Engkau akan melakukan segala sesuatu untuk bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dari setiap krisis yang ada. Dan biarlah lewat itu bangsa kami boleh hidup rukun, damai, sejahtera oleh karena pertolongan dan kasih-Mu. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan kasih-Mu. Dan hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.